kita akan melanjutkan kajian kitab Tafsir Al-Jailani, yaitu sudah sampai pada surat Hud pada ayat 118 ya sampai 120. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk wa lidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Walau syaa, launya lau syarat ya. Dan apabila syaa berkehendak ya, siapa Rabbuka Tuhanmu, la ja'ala niscaya menjadikan siapa Rabbuk Tuhanmu annasa manusia ummatan sebagai umat wahidatan yang satu. Wala yazaluna, dan mereka senantiasa ya tidak mukhtalifina, mereka saling berbeda. Jadi wala yazaluna, dan senantiasa mereka mukhtalifina, berbeda. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa bagi Allah ya, untuk menjadikan seluruh makhluk di muka bumi itu menjadi umat wahidah, umat yang satu, itu bagi Allah itu mudah saja. Jadi artinya bagi Allah tidak ada kesulitan jika menghendaki seluruh penduduk di muka bumi ini menjadi umatan wahidah, umat yang satu. Artinya tidak ada perbedaan, tidak ada perselisihan. Akan tetapi fakta dalam kehidupan ya, perbedaan itu selalu terjadi ya. Mulai dari nabi-nabi terdahulu ya, sudah diturunkan seorang nabi dan rasul, tapi umatnya tetap balil, tidak mau nurut. Itu terus terjadi dari nabi satu ke nabi yang lain. Bahkan umatnya para nabi terdahulu juga sama ya, umatnya Nabi Musa antara satu yang lain juga beda pendapat. Begitu juga umatnya Nabi Isa, termasuk umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka muncullah
kelompok-kelompok dalam Islam. Kalau zaman Nabi ya Islam ya hanya satu. Karena semua persoalan yang muncul ditanyakan kepada Nabi selesai. Nah, kemudian setelah Nabi wafat, ganti sahabat, ya mulai muncul perbedaan. Kemudian zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, sehingga muncullah ya kelompok Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Kemudian di seberang ada kelompok Islam yang disebut dengan Syiah itu. Padahal zaman Nabi belum ada Syiah Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu belum ada. Ya mulainya ketika Nabi wafat, ya kelompok yang mendukung Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, kemudian mendukung Sayyidina Umar dan para sahabat-sahabat yang lain, ini yang akhirnya menjadi ya kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lah kemudian kelompok yang mendukung Sayyidina Ali, ya, karena dianggap yang lebih tepat menggantikan Nabi itu adalah Sayyidina Ali. Ini menurut pendukungnya Sayyidina Ali. Menurut kesepakatan kepala suku, ya itu yang disepakati adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dari sinilah mulai muncul firqah-firqah pendukung Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, menjadi kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, sedangkan pendukung Sayyidina Ali ya masuk kelompok Syiah. Itu. Maka akhirnya Sunni dan Syi'i itu. Setelah itu kemudian dalam perkembangan zaman juga semakin dinamis. Persoalan-persoalan muncul ya di tengah umat, akhirnya muncullah ulama-ulama fikih yang merespon persoalan-persoalan baru. Fikih di zaman Nabi tidak ada, karena semua persoalan langsung bisa dijawab oleh Nabi. Nabi mendapatkan wahyu, kalau tidak Nabi ya punya otoritas untuk istihad. Nah setelah fase sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, persoalan semakin berkembang luas, akhirnya muncul kelompok 4 madhab di dalam fikih. Ya, mulai dari Imam Malik, ya, menjadi madhab Maliki. Dulu berkembang di Madinah. Setelah itu lahirlah penerusnya, yaitu Imam Hanafi, ya, disebut madhab Hanafi. Setelah itu lahirlah yang ketiga, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu berguru dengan Imam Hanafi dan juga Imam Malik, ya, punya pandangan yang lebih utuh, lebih komplit. Nah, maka orang Indonesia, ya, orang NU di Indonesia itu lebih mengikuti madhabnya Imam Syafi'i. Seperti kita wudhu,
ya sholat itu, kita ngaji kitab Fathul Qorib itu madhab Imam Syafi'i. Ya. Kemudian setelah itu lahir lagi, yaitu Imam Hambali. Madhabnya madhab Hambali. Ya. Itulah munculnya fikih 4 madhab ini merespon persoalan-persoalan baru. Mereka harus beristihad karena tetap rujukan mereka di dalam istihad itu sumber utamanya adalah Al-Quran. Yang kedua, hadis. Hadis tidak ada, kemudian nyari metode lain, ijma, mencari kesepakatan para ulama. Kemudian yang terakhir yaitu qiyas. Qiyas itu mencari persamaan terkait persoalan baru, di mana persoalan baru itu memiliki kesamaan dalam ilatul hukmi yang ada dengan persoalan yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian ya ada kesamaan dalam ilat, lah hukumnya menjadi hukum sebagai hasil dari qiyas. Ya, contoh misalnya minum-minuman di zaman sekarang itu kan minum-minuman modern, termasuk ekstasi itu ya termasuk modern. Kalau dicari ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan soal whisky misalnya, atau pil-pil yang membuat orang mabuk, ya nyari ayatnya nggak ketemu. Ketemunya ya ayat tentang khomer, innamal khomru wal maisir. Nah, kesamaan ilatul hukminya di mana? Yaitu sama-sama memabukkan. Nah, disinilah metode qiyas digunakan karena memiliki ilatul hukum yang sama, sekalipun tidak ada nasnya, tapi punya kesamaan dengan istilah khomer yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Maka apapun minuman, apapun pil yang memabukkan, semua hukumnya sama, yaitu haram. Maisir juga sama, judi. Zaman Nabi judinya masih tradisional. Di Indonesia juga sama, masih tradisional zaman dulu. Tapi sekarang judi sudah modern. Ya, sudah pakai judi online. Bagaimana hukumnya? Nyari ayat tentang judi online nggak ketemu. Adanya ayat innamal khomru wal maisir. Ya, maisir ini yang disebut menggunakan metode qiyas karena apa? Maisir ini ya maknanya adalah judi. Sekarang bentuknya yang berubah tapi substansinya sama, yaitu memiliki unsur judi yang spekulatif. Maka hukumnya juga sama. Ini yang disebut dengan metode qiyas. Jadi dicari ilatul hukminya, titik kesamaannya, baru kemudian diputuskan hukumnya. Nah, maka disinilah akhirnya kita bisa memahami munculnya pendapat-pendapat di dalam Islam, yaitu sesungguhnya sebagai rahmat. Selama mereka masih ya rukun imannya sama, rukun Islamnya sama, ya kiblatnya sama, ya mereka adalah sebagai saudara muslim. Soal perbedaan
yang berkaitan dengan khilafiyah itu menjadi ya perbedaan yang sifatnya harus dipahami untuk saling menghormati gitu. Seperti di Indonesia antara NU Muhammadiyah. NU kalau subuh kunut, Muhammadiyah enggak. Nah, kalau dulu itu agak ngotot-ngototan, tapi sekarang sudah berubah, saling menghormati. Ketika orang NU sholat di masjidnya orang Muhammadiyah tidak kunut, ya enggak ada masalah gitu. Sama saja orang Muhammadiyah sholat subuh di masjidnya orang NU ada kunut, ya ikut kunut. Nah, ini termasuk sudah mengalami perubahan. Nah, begitu juga Sunni dan Syi'i. Ya. Zaman dulu yang namanya kelompok Syiah yang radikal itu punya kebiasaan setiap hari itu harus mencaci maki istri Nabi, ya, yaitu Sayyidah Aisyah, dan juga sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, itu semua dicaci dan dilaknat. Ini yang Syiah radikal. Tapi kemudian tahun 2010 ya keluar fatwa, yaitu tidak boleh orang Syiah mencela keyakinan kelompok Ahlu Sunnah wal Jamaah. Nah, ini yang disebut dengan untuk mencari titik temu, ya, perbedaan dan persamaan. Kalau secara usuli, ya sholatnya sama menghadap kiblat, hajinya dan umrohnya sama, ya sama-sama ke Mekah Madinah itu. Nah, maka persoalan-persoalan yang sifatnya furu'iyah ini harus menjadi pemahaman untuk saling menghormati, ya, tidak sampai saling mengkafirkan, apalagi sampai terjadi ya khusumah, ya musuh-musuhan, ditambah lagi sampai bunuh-bunuhan. Ini sudah di zaman sekarang, ya, itu sudah mulai berkurang. Kesadaran untuk saling menghormati itu sudah cukup tinggi, ya. Jadi artinya apa? Bahwa seiring perkembangan zaman juga muncul hukum-hukum baru. Hukum-hukum baru ini tidak ada lain, tetap dalam istidlal, ya, itu yang merujuk pada Quran dan hadis. Kalau tidak ada, ya ijma, ya qiyas. Itu metode istimbatul hukmi. Gitu. Maka metode istimbatul hukmi ini terus akan bisa digunakan sepanjang masa selama dia memenuhi persyaratan. Jadi artinya bahwa perbedaan pandangan, ya, terutama ya sesama umat Islam, ya kita sudah memiliki kesadaran untuk menjaga ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islam itu ya persaudaraan sesama Muslim. Nah, supaya muncul ukhuwah, ya saling tasamuh, saling menghormati, saling toleransi. Selama perbedaannya pada aspek furu'iyah, ya nggak ada masalah. Gitu. Sesama orang-orang yang memegang kitab samawi, ya, Kristen itu kan percaya dengan Injil. Injil itu samawi, ya. Kemudian Yahudi, ya, mengikuti sebagai umatnya Nabi Musa, juga berpegang pada kitab Taurat dan Zabur, sama-sama samawi. Umat Islam juga sama, ya, berpegang pada Al-Quran juga samawi. Nah, sekiranya
mereka meyakini masing-masing, ya silahkan. Yang Yahudi ya menghormati yang Nasrani, dan Islam begitu juga, yang Nasrani menghormati Yahudi dan menghormati umat Islam. Sehingga antar pengikut agama samawi ya ada tasamuhnya, toleransinya. Begitu juga antar sesama muslim, umat Islam juga ada tasamuhnya. Nah, ini yang disebut bahwa perbedaan itu sesungguhnya adalah rahmat. Itu. Illa man rohima rabbuk, illa man kecuali orang rohima yang telah memberikan rahmat, siapa rabbuka Tuhanmu. Jadi perbedaan-perbedaan tadi ya harus dipahami secara utuh, bahwa semua itu atas kehendak Allah. Orang menjadi Yahudi, Nasrani, Islam itu semua atas kehendak Allah. Di dalam Islam ada Sunni, ada Syi'i. Kemudian di dalam Islam ada yang ikut madhab Maliki, Hambali, Syafi'i. Ya. Apabila kita tidak saling menghormati, maka yang terjadi konflik berkepanjangan. Ya. Kita menghadapi tantangan ya yang serius di abad 21 ini ya, terutama tantangan dari kelompok Israel ini. Maka umat Islam kalau tidak bersatu ya dia akan terpecah belah dan dimanfaatkan oleh kekuatan lain. Jadi illa man rahima rabbuk, ini bahwa perbedaan itu akan menjadi rahmat bagi orang yang sudah diberikan tadi pemikiran yang terbuka, bisa saling memahami, bisa saling tasamuh ya, menghormati, toleran ini. Sehingga kita bisa hidup dengan nyaman ya. Misalnya Sunni Syiah ya bisa berdampingan. Islam dengan Yahudi Nasrani bisa berdampingan. Nah ini yang disebut illa man rahima rabbuk. Walidzalik, dan karena itu ya khalaqahum, Allah telah menciptakan mereka ya, karena apa? Semua ciptaan Allah. Jangankan Yahudi Nasrani ya, yang mereka masih meyakini Taurat dan Zabur dan Injil, termasuk dengan ateis. Ateis itu orang yang sudah tidak percaya dengan Tuhan. Itu pun tetap dipandang itu sebagai makhluk Allah. Ya. Memang orang ateis bisa muncul sendiri di dunia? Tidak. Semua diciptakan oleh Allah. Maka pandangan kita ya sebagaimana dijelaskan di ayat ini, wa dzalika khalaqahum, pandangan kita bahwa semua yang ada di muka bumi ini semua sama-sama makhluk Allah. Maka ya solusinya ya tadi, saling menghormati, saling toleransi, saling menghargai supaya terjadi harmonisasi dalam kehidupan di dunia ini. Kalau soal keyakinan ya sudah serahkan masing-masing. Wa tammat, dan sempurna kalimatu rabbik. Ya, wa tammat, dan sempurna kalimatu rabbik, kalimah Tuhanmu. Jadi maksudnya turunnya Al-Quran ya itu sudah komplit membahas persoalan-persoalan yang ada di dunia dan termasuk solusi-solusinya. Maka disebut
kalimat Tuhanmu itu sudah sempurna. Semua persoalan yang ada di dunia, ya itu semua sudah ada di dalam Al-Quran. Karena itu, kalau kita sudah meyakini bahwa Al-Quran itu sebagai kalimat firman Allah yang sempurna, ya, maka perlu dikaji, didalami makna dan rahasia-rahasia yang ada di dalam Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran dihafal, ya, terus tidak dikaji maknanya, tidak dikaji pesan pentingnya. Akhirnya Al-Quran menjadi pajangan dan Al-Quran hanya sekedar menjadi hafalan, tidak menjadi hudan linnas, tidak menjadi petunjuk bagi umat manusia. Nah, sebagai ikhtiar kita untuk menggali makna-makna Al-Quran, ya, seperti kita mengkaji kitab Tafsir Al-Jailani ini, bagian dari untuk memahami yaitu pesan-pesan ilahiyah kepada umat manusia. Kenapa orang pikirannya sumpek, ya, dalam beragama merasa paling benar sendiri? Ya karena dalam memahami firman-firman Tuhan dia tidak sempurna. Kemudian selanjutnya la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. La'amla'anna, sungguh aku akan memenuhi, ya, jahannama, neraka jahannam, list asqiyai, bagi orang-orang yang celaka, al-mardudina, mereka yang tertolak, al-munharifina, mereka yang ekstremis. Munharifin itu ekstremis itu. Anjadatil adalatil ilahiyah, dari berpegang teguh pada prinsip-prinsip keadilan yang sifatnya, yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sesuai ayat ini bahwa Allah akan memenuhi yaitu neraka jahanam untuk siapa? Ya, untuk orang-orang yang tidak mau berpegang teguh pada kalimatur rabbik, orang yang tidak mau berpegang teguh pada firman-firman Allah. Berarti hidupnya ya sudah di luar agama. Mungkin dia Islam, tapi perilakunya ya tidak taat pada aturan agama. Kemaksiatan dijalankan tiap hari. Taubat tidak pernah. Gitu. Agamanya Islam, KTP-nya Islam. Nah, ini yang disebut minal asqiya, yaitu orang-orang yang celaka. Gitu. Jadi sudah dikasih anugerah iman, sudah dikasih anugerah Islam, tapi tidak disempurnakan anugerahnya, yaitu dengan mengamalkan ketakwaan, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ngaji ini tujuannya apa? Supaya ngerti batas-batas yang disampaikan oleh Al-Quran terkait dengan kehidupan itu seperti apa. Oh, ternyata kita sudah Islam, sudah iman, tapi kok ahli maksiat, ya akan masuk lil asqiya al-mardudin. Tempatnya di mana? La'amla'anna jahannam. Sungguh aku akan penuhi neraka jahanam untuk orang-orang yang celaka, artinya orang-orang yang dia melawan perintah Allah, ya, berani melaksanakan kemaksiatan dan
meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Neraka jahanam akan dipenuhi minal jinnati, yaitu dari jin. Jin itu sayatin, yaitu jamaknya syaiton, itu sayatin. Unsur syaitoniyah. Unsur syaitoniyah itu unsur yang ada di dalam diri kita. Ya. Jadi kita sebagai manusia itu komplit. Ya. Unsur syaitoniyah juga ada. Ini juga sudah sering saya sampaikan. Unsur syaitoniyah yang ada dalam diri kita itu wujudnya seperti apa? Yaitu yang selalu mengajak kita berpaling dari Allah. Contoh, disuruh sholat, ya, kalah dengan nafsunya, tidak mau sholat. Disuruh ngaji, kalah dengan nafsunya, ya, akhirnya milih tidak ngaji. Siapa yang menggerakkan? Tidak ada lain adalah minas sayatin, yaitu bisikan-bisikan halus yang digerakkan oleh setan. Ya udah, nggak usah ngaji aja, nggak apa-apa. Ngaji kok terus-terusan gitu. Nah, ini setan itu pinter, dia bikin argumentasi, alasan-alasan yang bisa diterima. Akhirnya kemudian bersikap. Nah, ketika dia sudah memutuskan dan bersikap, berarti mereka sudah dalam genggaman dan kekuasaan syaitoniyah. Nggak ngaji kemudian nongkrong misalnya. Tentu nongkrong tergantung pergaulannya. Kalau pergaulannya negatif, ya pasti nggak jauh dari hal-hal yang negatif, ya, seperti minuman, ya, narkoba, itu nggak jauh dari situ. Ditambah lagi salah pergaulan, ya, akhirnya kebablasan sampai kemana-mana. Ini dampak dari ngasih peluang setan yang ada di dalam diri kita. Padahal seorang guru sudah ngasih kayak pagernya. Kamu ngaji ini sebagai pager. Ketika kamu dapat ilmu, itu menjadi pager bagi dirimu supaya ngerti ini yang boleh, ini yang tidak. Kalau kalian nggak ngaji, nggak ngerti pager, akhirnya semua akhirnya nggak ngerti batas. Ini agama ini ngasih batasan mana yang haram, mana yang halal. Kalau dia ngaji ngerti. Tapi karena kalah dengan tipu daya setan, ya sudah, dia menyesalnya itu nanti, ya, ketika dia sudah dalam posisi terpojok, terjepit, atau terkena masalah itu. Ya, terlebih kalau masalahnya terkait kriminalitas, itu baru sadar, kenapa dulu saya kok nggak ngaji, kenapa kok dulu salah gaul, kenapa dulu saya gitu. Ya, penyesalan yang seperti ini datangnya belakangan itu. Kemudian selanjutnya wanasi dan manusia. Manusia yang seperti apa yang masuk kelompok menjadi penghuni neraka jahanam? At-tabi'ina, yaitu mereka yang mengikuti lahum kepada sayatin, ya. Setan ngajak nggak ngaji, ya diikutin. Setan ngajak nggak sholat, diikutin. Setan ngajak maksiat, diikutin. Setan ngajak melakukan perbuatan fasik dan mungkar, diikutin. Ini yang disebut at-tabi'ina lahum. Orang yang mengikuti irama bisikan setan yang ada di dalam diri kita. Setan itu sudah dijelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya. Yajri majrud dam. Nyata di dalam diri kita, masuknya melalui aliran darah.
Maka kalau aliran darahnya itu unsur setonnya dominan, pasti tarikan ke perbuatan yang fasik dan mungkar itu juga dominan. Gitu. Maka di sini at-tabi'ina lahum, yaitu orang-orang yang kalah, tidak mampu menahan bisikan atau ajakan tipu daya setan yang sangat halus dan lembut. Ya, ajmaina, ya, ini menguatkan taukid nih, ajmaina semuanya itu. Lah, jadi ada kisah ketika turunnya ayat la'amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajmain, ya, itu Rasulullah tidak keluar dari kamar itu kurang lebih 3 hari, ya. Sehingga putrinya Sayyidah Fatimah itu bertanya-tanya, kenapa baginda Nabi kok nangis selama 3 hari. Nah, kemudian setelah ditanya, ada apa bapakku, nah, ternyata terkait dengan ayat la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain, bahwa neraka jahanam nanti akan dipenuhi oleh jin dan manusia semuanya. Ini Nabi sedih, nangis sampai 3 hari. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar ikut nangis, sahabat-sahabat ikut nangis. Kemudian di dalam kitab Uspuriyah itu ada penjelasan, ya, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman yang mendengar Nabi sedih karena umatnya nanti itu akan menjadi penghuni neraka jahanam. Itu Nabi itu sedih sampai 3 hari, nangis. Nah, kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, menyampaikan, andai dulu, ya, mending jadi rumput, gitu. Kalau jadi rumput setelah dimakan oleh ternak selesai, nggak ada hisapnya. Gitu. Terus sahabat lain, mending dulu jadi kambing. Kambing setelah dipotong selesai, nggak ada hisapnya. Tapi sementara manusia setelah wafat itu akan dihidupkan kembali oleh Allah dan nanti akan menerima hisap seluruh amal ibadahnya. Nah, ini yang membuat Rasulullah sedih. Karena itu, ya, kita sebagai umat Nabi Muhammad tentu, ya, berharap tidak termasuk bagian wan nasi ajmain, sekalipun di sini ada penegasan ajmain. Ya. Paling tidak ikhtiar kita itu, ya, tidak mengikuti ajakan-ajakan setan yang kepada perbuatan fasik dan mungkar. Ini bagian dari ikhtiar kita. Termasuk kita ngaji istiqomah, ibadah istiqomah. Ini bagian dari upaya untuk menyenangkan Nabi supaya nanti kita tidak termasuk kelompok ayat yang disebutkan dalam ayat ini. Karena ciri-cirinya jelas di sini. Siapa yang akan menjadi penghuni neraka? Yaitu, ya, umat Nabi Muhammad yang mereka tidak menjalankan, yaitu ketakwaan kepada Allah, tidak menjalankan perintah Allah, dia berani melaksanakan atau melanggar larangan-larangan Allah. Lah, umat-umat yang seperti ini yang kalah dengan tipu daya hawa nafsu, mereka inilah yang akan menjadi penghuni neraka.
Maka ini sebagai ikhtiar kita supaya tidak terseret pada kelompok ini, ya kita berjuang sebisa mungkin untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Kalau ini kita lakukan secara istiqomah, ya, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, ya, dari sampai bulan sampai tahun, kalau kita istiqomah insya Allah, ya, kalau dari tanda-tandanya, ya akan bisa masuk, yaitu kelompok-kelompok yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini ingat ya terkait ayat ini, Rasulullah itu sampai sedih ya, 3 hari nangis karena melihat ayat ini. Itu Nabi sebagai seorang ya yang diutus oleh Allah tentu sedih kalau umatnya itu dimasukkan dalam kelompok penghuni ahli neraka itu. Kemudian selanjutnya, ya, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Dan semua kisah-kisah tentang nabi-nabi terdahulu yang kami ceritakan kepadamu, ya ini maksudnya kenapa sih Al-Qur'an kok menjelaskan kisah nabi zaman Nabi Nuh, ya, terus zaman Nabi Musa, Isa, zaman Nabi Ibrahim, Ismail gitu. Itu kenapa kok cerita-cerita zaman dulu kok sering disampaikan oleh Al-Qur'an? Tujuannya adalah manusabbitu bihi fu'adak, supaya dapat memperkokoh keimanan di dalam hatimu. Itu. Jangan sampai kita mengikuti apa yang telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu, ya, seperti umatnya Nabi Lot, ya, yang dikenal dengan melanggar perintah Allah, termasuk melakukan perbuatan sodomi, ya. Kalau zaman sekarang ini ya LGBT, ya, ini kan zaman dulu ada, sekarang ada. Kita punya pilihan mau ikut yang mana? Ya ikut yang selamat, yang menjauhi dari perbuatan fahsya dan mungkar. Itu. Terus zaman Nabi Nuh ada Kan'an, contoh anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Di zaman sekarang peluang menjadi anak durhaka juga tinggi. Tapi dengan ilmu, dengan iman, akhirnya kita bisa mengontrol diri. Oh, tidak boleh melawan kedua orang tua, tidak boleh berkata tinggi di hadapan orang tua, nggak boleh membentak seorang ibu, nggak boleh. Nah, ini ilmu. Akhirnya menjadi kontrol. Bagaimanapun itu orang tua menurut Al-Qur'an harus dihormati, harus diagungkan. Karena wujud kita menjadi ada sebab wasilah kedua orang tua. Ini nilai agama. Nah, kalau orang yang sudah terlepas dari agama seperti ya di luaran sana, banyak anak-anak yang membentak ibunya, membentak bapaknya. Kenapa? Karena nggak ada ilmu, nggak ada nutrisi ilmu, nutrisi keimanan yang masuk ke dalam dirinya, sehingga dia menjadi liar. Ya sama kualitasnya kayak binatang. Binatang itu nggak punya adab dengan kedua orang tua. Ya kalau mana ada binatang itu punya adab, karena binatang nggak punya akal. Nah, jangan sampai manusia dilepas akalnya, nggak dapat ilmu, nggak dapat iman, akhirnya menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang. Jadi artinya apa? Kisah Nabi Nuh dengan Kan'an itu juga relevan sepanjang masa, sampai zaman sekarang maupun yang akan datang. Itu.
Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail juga sama, yaitu kisah orang tua dan anak yang sama-sama berjuang di jalan Allah. Ini juga bisa menjadi inspirasi kita. Oh iya, bagaimana kehebatan Nabi Ibrahim, ya, keteguhan imannya. Begitu juga Ismail, begitu juga Siti Hajar. Nah, itu semua menjadi inspirasi kita dalam menghadapi kehidupan sesuai dengan zamannya. Nah, ini manusabbitu bihi fuadak, supaya kokoh tauhid kita, keimanan kita, ya, setelah kita mengetahui peristiwa-peristiwa zaman dulu. Waja'aka fidil haq, maka datanglah kepadamu yaitu kebenaran, wa mau'idhatun, dan nasihat. Ya, al-haq itu apa? Ya, segala yang sumbernya dari Al-Quran dan Al-Hadis itu ya kebenaran Al-Quran. Wa mau'idhatun, dan nasihat. Nasihat itu bisa disampaikan oleh para kiai, para ulama, para ajengan. Untuk apa? Mengurai dari ayat-ayat Al-Quran. Karena kalau baca sendiri untuk menjelaskan mungkin kalau ilmunya tidak komplit juga ada keterbatasan. Tapi seorang guru, seorang kiai yang sudah punya basic keilmuan yang kuat, nah, dia bisa mengurai. Nah, ketika mengurai ini menjadi mau'idhah, menjadi nasihat. Wa dzikra, dan sebagai pengingat. Pengingat itu ya sebagai warning supaya kita hati-hati tidak mengikuti apa yang telah dicontohkan di dalam Al-Quran dengan mengutip peristiwa-peristiwa umatnya Nabi terdahulu. Wa dzikrolan, sebagai pengingat, sebagai ya, pengingat lil mukminina, bagi orang-orang mukmin. Jadi jelas apa yang disampaikan di dalam ayat ini, bahwa peristiwa yang dimaksudkan di dalam ayat Al-Quran ini tidak ada lain supaya kita tambah iman, tambah kokoh, ya, iman kita, terutama di dalam meyakini kebenaran yang sumbernya dari Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang memperoleh, yaitu waja'aka fi hadil haqqu wa mau'idhatun wa dzikrul lil mu'minin. Amin ya rabbal alamin.